daripada maksud saya daripada ini terus berkembang di masyarakat, yang lebih baik kita bongkar. Bagaimana membongkarnya? Tim pencari fakta. Oke Bang, selamat. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi menyampaikan, kliennya telah keluar dari sel tahanan menyusul dikabulkannya putusan pra-peradilan oleh Pengadilan Negeri Bandung terkait status tersangka di kasus dugaan pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 lalu. Tanpa dari netizen tidak ada apa-apanya, dan tanpa dari media kami tidak ada apa-apanya juga. Tapi seluruh media tanpa terkecuali netizen dan media, saya ucapkan terima kasih atas dukungan ini. Tanpa dari dua-duanya kami nggak ada apa-apanya. Itu ya yang saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya, Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Alhasil, penetapan tersangka terhadap Peggy dinyatakan tidak sah. Berarti keadilan kita di Indonesia ini masih ada dia pro kepada masyarakat bawah. Sebab si Peggy ini adalah kuli bangunan masyarakat bawah. Kami pun membantu Peggy ini, kamu tahu, membantu lillah ta'ala, keikhlasan. Karena saya ngelihat dari sini, ini tidak ada keadilan. Ya. Tidak ada keadilan. Mungkin masih ada jiwa di tentara yang tertanam. Bertakwa pada Tuhan Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan. Itu jelas di Sabta Marga. Nah, di sini aku terapkan pada diri. Ini tidak ada keadilan, tidak ada kejujuran. Ini tidak ada kebenaran. Makanya saya berjuang dalam perkara ini. Kemarin pernah saya mengatakan 99%. Iya kan? Dari awal sampai 99%. Sekarang 100%. Makanya sekarang saya minta kepada Kapolri. Harapan saya tetap meminta kepada Kapolri, copot itu Kapolda Jawa Barat. Copot itu dari Krimum. Bukti tanggung jawab dari mereka. Karena apa? Mereka sendiri tidak mau menerima masukan dari saya. Saya pernah menyampaikan kepada Kapolda, kami minta penangguhan penahanan. Karena apa? Saya udah ngelihat dari awal perkara ini, saya lihat perkara ini pasti sesuai keinginan kami, tidak terbukti. Kami ajukan penangguhan penahanan 2 kali sama penahanan, tidak direspon sama Kapolda. Nah, ini loh yang menjadi catatan bagi kita. Ini juga makanya bentuk tanggung jawab terhadap ini saya minta tadi. Saya minta banget kepada Kapolri, Kapolda Jawa Barat copot. Dirkrimum beserta jajarannya yang terlibat di dalam yang mentersangkakan Peggy ini copot. Kita kesatria, kita buktikan kesatriaan kita. Berani bertanggung jawab. Itu harapan saya. Alasan logis kenapa dicopot kenapa, Bang? Biar copot dong, ya bertanggung jawab kok. Dalam perkara ini. Kerjaan tidak profesional loh. DPO 3 orang, saya jelaskan. Mereka juga menurut saya dari Polda ini tidak konsekuen, tidak konsisten pernyataannya. DPO menurut putusan pengadilan ada 3, 1 Dani, 2 Andi, 3 Peggy Peron, bukan Peggy Setiawan. Nah, waktu jumpa pers ini mereka mengatakan Dani sama si Andi fiktif. Sementara di dalam putusan pengadilan si Andi sama Danila yang melakukan pemerkosaan, yang melakukan penyebab kematian Eki itu salah satunya ada pukulan si Dani. Menurut otopsi loh. Di sini benturan sini, loh kok fiktif. Nah kemarin waktu kami melakukan permohonan gugatan pra peradilan dijawab sama dari Polda, dikatakan ada 3 orang yang DPO. Loh yang mana? Kan ini membingungkan masyarakat. Ada 3 fiktif, ada lagi. Ya makanya kalau saya dari awal sidang saya udah ngatakan, saya nggak mau mendahului kuasa Allah 100%, tapi 99 kan nyatanya benar. Itu loh. Nah ini juga perlu sampaikan di sini kepada masyarakat. Apa namanya? Ini koreksi buat jajaran Polda yang lain juga. Saya jujur, saya bilang, kalau institusi Polri bagus, saya pun bagus. Pimpinan Polri Pak Listio Sigit bagus. Kabar Reskrimnya Pak Wahyu Widada bagus. Dan di Polda Jawa Barat juga bagus-bagus kok. Cuma segelintir aja kok. Pemimpinnya diganti, aku bilang. Bertanggung jawab. Jangan sampai maksud saya ada anggota yang lain bagus karena dengan adanya seperti ini membuat ini juga. Nah, makanya kesatria dong, mundur.
Kalau daripada dicopot, mending mundur aja kok. Kecuali kalau saya nggak sampai segini kalau seandainya dulu kami mengajukan penangguhan penahanan, Kapolda mengiyakan. Dan kalau takut lari, saya bilang 8 tahun. Kalau itu kan 8 tahun perkara ini, Peggy nggak kabur kemana-mana kok. Dan waktu sidang, ingat, waktu sidang saya mendatangkan saksi ahli. Ahlinya kami, saya sampaikan waktu bertanya pada ahli. Kalau saya bilang, saya katakan, DPO bernama Peggy alias Peron, alamatnya di Mundu, tanggal lahirnya berbeda, ciri-cirinya berbeda. Nah, yang ditangkap jadikan tersangka klien kami, namanya Peggy Setiawan, alamatnya di Talun, umurnya berbeda, ciri-cirinya berbeda. Waktu kejadian perkara dia ada di Bandung tanggal 27. Ini kan sangat ceroboh sekali. Ini nggak bisa diterapkan, benar-benar nggak bisa ini loh. Harus benar-benar ready ini banget. Dan ini perlu diingat juga, saya bilang. Saya minta, saya ketemu ini, saya udah bikin perjanjian ini, janji saya sama Menko Polhukam. Saya baik diterima atau tidak gugatan saya tanggal 22 Mei ini kami ke Menko Polhukam. Saya tetap minta kepada Menko Polhukam agar menyampaikan ke Presiden buat tim pencari fakta. Bukan masalah Peggy Setiawan aja bebas. Ini ada sesuatu yang besar. Saya ungkapkan semuanya. Saya nggak mungkin mengungkapkan ke media. Saya ungkapkan semua ke Menko Polhukam nanti unek-unek saya. Ada apa sebenarnya terjadi perkara ini? Ada sesuatu juga. Makanya perlu ini. Jangan sampai maksud saya, ini kan ini yang ada sekarang dari masyarakat ini ya. Ini masyarakat ini kan, nggak ada masyarakat. Dugaan dari masyarakat. Jangan-jangan ini ada jaringan narkoba. Nah, ini seperti ini masuknya kita bongkar. Artinya Abang akan segera membongkar ya? Ya, saya akan sampaikan ke Menko Polhukam nanti. Saya akan menghadap Menko Polhukam, saya sampaikan ceritakan semuanya. Ini harus dibentuk tim pencari fakta untuk membongkar semuanya. Kalau masih seperti ini, tidak akan terbongkar. Ini ada sesuatu, yang besar, nanti saya ceritakan semua. Bahkan saya bilang, saya menerima telepon, tapi nggak usah saya sebutkan apakah dia orang Intel atau bagaimana. Pernah saya ceritakan waktu ke media kan, apakah dia orang Intel apa segala macam. Saya kebetulan saya tentara. Ada orang nelpon saya, Bang, Peggy Peron itu ada sebenarnya, Bang. Kata orang ini, nah, tapi nggak usah aku ceritakan, orang siapa yang nelpon aku. Peggy Setiawan itu Bang memang tidak melakukan. Aku bilang, bisa nggak saya ketemu sama Peggy Peron? Peggy Peron ini Bang, apa namanya? Ini dia masuk di dalam geng motor. Nah, sekarang menjadi analisa orang lain lagi. Ini kan makin berkembang nih. Jangan-jangan ini kan ada di dalam sesuatu ini apa namanya bandar narkoba besar. Ini kan menjadi tanda tanya orang. Apakah Eki tahu masalah bandar? Kan ini menjadi pertanyaan. Makanya harus mencari fakta. Dan ada juga yang berseliweran menyampaikan kalau ini jangan-jangan yang ngebunuh ini adalah anak bandar. Saya kan ada apa kan udah saling kunci. Tapi daripada ini terus berkembang di masyarakat, yang lebih baik kita bongkar. Bagaimana membongkarnya? Tim pencari fakta. Bang, apa yang meyakinkan Abang untuk masuk di tim pencari fakta, sehingga apakah Abang sudah punya bukti-bukti yang nantinya akan Abang laporkan? Apakah memang Abang yakin dari diri sendiri ini sebenarnya ada suatu hal yang harus dibongkar gitu? Apa sih? Menurut saya ya, dan masukan yang ada, yang masukan ke saya. Tapi menurut saya kan bukan orang ini, saya perwira kok. Saya tahu kok, maksud saya bukan berarti masukan dari orang itu saya telah mentah-mentah semua, tidak kok. Arti analisa, oh ya memang jangan-jangan. Nah, masyarakat begitu semua menyampaikan. Nah, ini maksud saya makanya saya bilang, saya tidak puas, saya belum puas ini. Kan dari awal saya sampaikan, saya tidak puas yang ngebunuh Eki sama Pina berkeliaran. Kan saya bilang, saya nggak puas. Dan saya tidak ikhlas kalau yang bukan ngebunuh dijadikan tersangka. Makanya harapan saya kepada pihak keluarga yang terpidana sekarang, yang terpidana ini, ajukan PK. Kalau mau minta bantu sama saya siap. Biar tidak ada dikriminalisasi ya Bang. Nah itu dia, jangan sekarang ini. Jangan, maksud saya kan begini. Ini kan orang-orang lemah nih. Apakah seorang tukang? Jangan mentang-mentang dia orang lemah, dia menjadikan korban, menjadi kambing hitam. Ini loh maksud saya. Ini yang saya khawatirkan. Makanya saya all out membelanya si Peggy. Apapun terjadi saya bela.
Saya bela betul. Itu loh. Oke Bang, ini masyarakat nih, netizen juga pengen tahu nih. Kira-kira kapan Peggy Setiawan ini dibebaskan dari tahanan, Bang? Sudah bebas. Sudah bebas ya? Semalam. Semalam ya. Nih, saya ceritain dulu. Makanya saya bilang, semalam waktu di TV One, saya ngisi acara Apa Kabar semalam di TV One. Waktu saya masih di sana di studio, laporan teman-teman saya belum, makanya masuk saya ini koreksi juga buat Kapolda. Kemarin saya sampaikan, loh, ini putusan pengadilan setengah 10 itu udah diterima, langsung berlaku. Udah berlaku, udah terima. Seharusnya ngapain lagi sih sampai malam? Menurut teman saya, laporan ke WA ke saya, waktu acara di TV One itu, dia WA ke saya, ini belum keluar juga, tolong sampaikan dong ke media. Nah, itu waktu itu jam 7:30. Bayangi dari sekitar jam 10-an, 7:30. Alasannya gelar perkara. Loh, kalau saya menjadi Kapolda, maka saya bilang, kalau saya menjadi Kapolda Jawa Barat saat ini, oke, ada aturannya. Mainnya dia harus gelar perkara. Saya panggil di Krimum, saya panggil pejabat yang lain. Waktu putusan ada itu, sekarang kalian bikin gelar perkara, saya tak mau tahu menau, 1 jam selesai gelar perkara, bebaskan Peggy. Karena udah putusan pengadilan. Itu dong, baru keren. Ini kok berkelit-kelit. Masyarakat sudah menilai. Masyarakat udah menjustiskan selama ini begitu kerjanya. Udah dikalahkan lagi, kok masih diperlambat apa lagi? Ini saya menyayangkan. Makanya saya bilang tadi, mohon izin Kapolri. Copot aja Kapolda Jawa Barat. Copot dari Krimum itu. Copot. Saya setuju banget. Bang, suasana sana seperti apa Kang? Tampaknya saya dengar ada suara haru ya dari keluarga ya. Khususnya mungkin ibunya yang sampai mungkin meneteskan air mata seperti itu, Bang. Jangankan aku bilang keluarganya, saya penasihat hukum aja haru banget. Haru. Saya bilang selama ini 99%. Saya khawatir saat itu, saya ada kekhawatiran juga. Ada kekhawatiran saya terhadap hakim sebenarnya. Ada kekhawatiran, maka saya sisain 1%. Nah, khawatirnya ada. Dia tidak independen, tidak baik. Ternyata hakimnya luar biasa. Saya berdoa kepada Pak Hakim, Pak Eman Sulaiman. Semoga karir Bapak terus meningkat dan Bapak tetap istiqomah. Seperti ini Bapak. Insya Allah Bapak menjadi surga Bapak di akhirat nanti. Kalau dia istiqomah terus seperti ini Pak Eman Sulaiman. Luar biasa. Luar biasa. Makanya saya sisakan setiap saya bicara 99. Karena 1% saya takutnya hakimnya ada ini. Ternyata dia alhamdulillah. Luar biasa Pak Eman. Luar biasa. Oke. Bang, sebagai kuasa hukum sendiri, Abang kenapa sih Bang apa banget membela Peggy? Apa emang dia dari orang yang kalangan yang menengah ke bawah, dan Abang juga kan tidak ada menarik visi sama sekali untuk Peggy. Kenapa sih Bang alasannya teman-teman kuasa hukum membela Peggy itu Bang? Saya jujur, saya bilang. Kalau ini saya jujur, saya harapan saya dari Allah aja. Saya tadi kan saya ceritain. Kami di TNI itu ada namanya Sabta Marga. Ada. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Apapun namanya, walaupun saya sudah pensiun. Itu tetap melekat di dalam ini kami. Doktrin itu tetap. Sampai saya masih hidup. Saya melihat ini tidak ada kebenaran. Tidak ada kejujuran. Tidak ada keadilan. Makanya saya bantu. Walaupun saya bilang, pengorbanan kalau materi pasti dari saya. Dari teman saya. Ada teman saya kayak Bang Nikolas Johan Kiri-Kiri, saya sebutin namanya. Itu luar biasa. Pengorbanan materi Abang itu luar biasa. Saya memang keluar juga pengorbanan, tapi Bang Johan Nikolas Kiri-Kiri itu luar biasa. Wah, Niko Kiri-Kiri, aku jempol sama Abang itu, luar biasa. Saya hormat betul sama Abang itu. Pengorbanan kalau dari segi materi, dan saya nggak menyangka Abang itu seperti itu. Itu luar biasa Abang itu. Nah, ini maksudku di sini kita memang berkorban semuanya. Saya jawab biar terfokus jawabannya. Karena tadi kan bilang karena memang ada di Sabta Marga itu masih yang kedua saya bilang saya itu mau menegakkan hukum ini jangan seperti jaring laba-laba. Pernah saya cerita. Jaring laba-laba ini kan kenanya orang yang aku bilang kayak nyamuk, lalat. Saya maunya berlaku pada siapa aja. Dan jangan sekali-kali menzolimi mentang-mentang orang tidak punya, dia terzolim. Jadi saya nggak mau seperti itu. Jangan dikorbankan mentang-mentang dia orang nggak punya, orang nggak berdaya. Makanya karena saya pun bukan orang kaya, makanya saya akan berjuang. Saya akan berjuang. Tapi alhamdulillah kepada Allah. Dan saya pun biar ini penonton lihat nih ya. Kalau ada kasus memang
orang yang tidak punya, sampaikan kan, tolong sampaikan ke warga, ada memang yang butuh bantuan, saya siap. Walaupun biaya dari saya sendiri. Dia tidak saya pungut biaya. Tapi orang yang memang orang susah, dia butuh bantuan hukum, saya siap. Sampaikan kepada penonton sekalian, saya siap bantu. Oke Bang, Bang Peggy kan sekarang sudah keluar Bang dari tahanan ya Bang. Tuntutan Peggy apa sih Bang untuk dirinya gitu, untuk menuntut bisa dikatakan mungkin kepolisian ini ya mungkin menaikkan nama baik itu nanti ruginya seperti apa material atau apa Bang? Yang jelas sekarang kan Peggy kan masih mau istirahat dulu. Dan kami pun ini, kami rencananya juga nih mau diberangkatkan oleh Bang Nicholas kiri-kiri nih ke Bali kami semuanya, penasihat hukum ini. Kami mau ini dulu baru kami, tapi ada rencana. Rencana kami satu, kami akan agar memulih nama baik kan namanya si Peggy Setiawan. Yang kedua kami akan menuntut kami ini dalam hal satu, ganti rugi baik material atau imaterial. Materialnya jelas, karena Peggy kan tidak kerja, beberapa ini kan material. Imaterial yang tidak bisa diungkapkan di dalam ini, itu bakal lebih besar. Kalau nominal, pertanyaan berapa miliar kah? Bisa ratusan miliar kok. Tinggal kita berbicara di tim. Kita akan berbicara di tim berapa ratus miliar. Kita gugat. Kita agar di pelajaran, jangan kesewenang-wenangan mentersangkakan orang. Dari awal saya bilang hanya modal ijazah, kakak. Kan saya bilang kayak gitu. Dengan dicarikan juga yang saksi pun yang tidak dapat dipercaya. Kan gitu loh. Ya kasihan sama masyarakat bawah loh. Nanti ada kasus pembunuhan lagi. Karena mungkin dia mau mencari karir atau apa segala macam. Cari ijazah, cari KTP. Tersangka. Kan kasihan loh. Ini pelajaran. Pelajaran buat penyidik-penyidik. Oke Bang. Bang, ini kan banyak, setelah Peggy bebas, masih banyak nih mantan narapidana yang kemarin ikut tersandung. Abang menyarankan, tadi kan Abang bilang lanjutkan tugas Abang untuk melanjutkan PK ya Bang tadi Abang. Yeah. Ya. Gimana menurut pandangan Abang itu, apa harus ditekankan seperti Peggy ini juga yang keluar bebas? Kalau pertanyaannya bagus, maksudnya kan apakah yang 6 orang ini harus bebas juga? Nah, ya itu kan pertanyaannya kan? Ya, betul. Pertanyaan gitu kan? Ya. Kalau saya harus. Saya analisa kasus, saya udah analisa kasus. Makanya saya bilang, keluarganya harus mengajukan PK. PK-nya nopumnya termasuk yang si Peggy ini. Putusan Peggy kita jadikan nopum bisa. Harus. Makanya saya bilang, saya pun siap membantu. Saya siap bantu kok. Kita siap bantu. Analisa ini kan analisa saya berdasarkan fakta yang ada dan putusan daripada pengadilan ini. Kalau saya lihat ini kan analisa hukum, saya bilang mereka tidak bersalah. Tetapi karena ini sudah diputus oleh pengadilan, kan udah diputus pengadilan nih, sampai ke Mahkamah Agung segala macam, dia tetap dinyatakan bersalah, ya sudah. Bagaimana caranya? Ya PK itu aja. Saya siap membantu. Kalau memang mereka minta bantu sama saya siap bantu. Kan terkait Wario kan Peggy sempat ngomong yang menantang Aib dan Sudirman yang terkait saksi keterangan palsu itu sudah akan melaporkan. Sebenarnya kalau untuk ini ya, untuk yang kita kalau mau melaporkan juga ini sebenarnya banyak sekali yang perlu saya laporkan. Kalau kita mau melaporkan ini, tapi kita satu-satu dulu fokus dulu maksud saya. Kalau saya mau melaporkan, saya bilang penyidik itu saya laporkan ke Propam. Karena apa? Perkapnya Kapolri jelas kok bunyinya kok. Perkap Kapolri itu untuk kalau bukan tertangkap tangan, ini kan bukan tertangkap tangan klien kami. Dia harusnya apa? Harusnya dia tahap-tahapan. Pemanggilan dulu, pemanggilan sebagai saksi, apa namanya gelar perkara. Kalau sekarang tidak ada. Langsung tanggal 21 Mei dijadikan tersangka. Berarti mereka melanggar perintah atasan. Perintah atasannya apa? Perkap. Kalau melanggar perintah atasan berarti jatuh kepada kode etik. Kode etik di mana kami laporkan? Ke Propam. Bisa saya laporkan ke Propam. Tapi untuk sementara ini maksud saya bilang, ya Dirkrimum mundur aja lah. Dirkrimum mundur aja. Gentleman, saya bertanggung jawab, saya mundur. Nah itu baru. Aku angkat tangan begini. Kalau Dirkrimum dengan adanya kejadian ini mundur. Jangan masuk saya, saya kan benar. Prihatin saya terhadap ini. Makanya saya bela betul biar. Kamu lihat kan bagaimana saya bertanya di dalam
persidangan. Mereka waktu kami ini biar kita cerita ulas ke belakang lagi ya. Waktu persidangan dari proses hukum mereka, apa yang kami minta tidak dijawab. Seharusnya kan kami mentersangkakan karena ini loh, kami menahan karena ini loh. Dia lebih banyak menceritakan masalah BAP. Jawaban dia tadi bilang, yang dikatakan sama mereka jumpa pers itu fiktif, dinaikkan lagi jadi 3. Kan lucu perkara ini. Ada lagi kebilang, waktu bertanya kepada saksi, nanya ke saksi fakta kami, kamu tidurnya di mana? Bagaimana posisi tidur? Loh, apa hubungan sama perkara ini? Wajar banget kami menang. Memang kami menang, kata. Tapi mungkin itu dari Allah membuat mereka tidak terbuka ininya. Kalau saya optimis dari kemarin, ya itu aja konsekuensinya saya bilang sekarang ini ya Dirkrimum, saran saya mundur aja daripada copot, mendingan mundur aja sekarang. Kita jentamai. Bang, pesan terakhir untuk pihak kepolisian Bang agar kejadian ini tidak terulang kembali Bang. Pesan saya ya. Ya. Kalau di ini ku bilang, kalau di polisi kembali lagi saya sampaikan. Kalau institusi Polri bagus, tidak ada salah, tidak ada cacat. Pimpinan Polri bagus, saya bilang, saya ulangin, bagus. Termasuk kita kerucutkan ke Polda Jawa Barat. Polda Jawa Barat bagus institusinya. Anggotanya bagus-bagus, masih banyak yang bagus. Hanya segelintir ini sama pimpinannya aja. Makanya bilang pimpinannya bertanggung jawab, jangan sampai mencoreng yang anggota yang lain. Mundur dong. Atau bilang pesan sama Kapolri, copot. Yang paling bertanggung jawab, copot. Karena apa? Aku bilang pernah, aku udah mau minta, udah menyarankan untuk tetap penangguhan penahanan kok.